Pada tahun 2025 ini, Minggu Palma jatuh pada tanggal 13 April. Ini bukan sekedar perayaan liturgi, ini adalah ajakan untuk merenung. Apa makna salib dalam hidup kita? Apakah kita juga siap menempuh jalan seperti Yesus? Jalan yang penuh kasih dan pengorbanan. Tahukah sahabat Katolik terkini bahwa perayaan Minggu Palma sudah dimulai sejak abad Halo sahabat Katolik terkini, pernahkah kalian bertanya, kenapa Yesus memilih keledai saat masuk ke Yerusalem? Kenapa bukan kuda putih yang gagah? Bukankah sebagai raja, dia seharusnya datang dengan penuh kemegahan? Kali ini kita akan menelusuri kisah yang luar biasa ini. Sebuah kisah yang terjadi ribuan tahun lalu, namun maknanya terus hidup, terutama setiap kali kita memperingati Minggu Palma. Siapkan hatimu sahabat Katolik terkini, karena ada pesan reflektif yang tersembunyi dalam langkah kaki seekor keledai yang ditunggangi oleh Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Mari kita bayangkan suasananya. Yerusalem penuh sesak oleh para peziarah yang datang merayakan Paskah Yahudi. Dari kejauhan, tampak seseorang menunggang keledai. Bukan kuda perang, bukan kereta emas, tapi seekor keledai kecil, jinak dan sederhana. Di sekelilingnya orang-orang melambaikan daun palma dan berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ini adalah gambaran dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Dan momen ini bukan sekedar parade, ini adalah pengakuan. Sebuah pewartaan diam-diam namun kuat dari Yesus. Akulah Mesias yang dijanjikan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa harus keledai? Nah, sobat-sobat Katolik, mari kita mundur ratusan tahun ke belakang. Dalam Zakaria bab 9 ayat 9 dikatakan bahwa, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan membawa keselamatan, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Ini bukan nubuat biasa. Ini adalah pesan Tuhan yang menembus waktu. Yesus tahu persis apa yang ia lakukan. Dengan mengendarai keledai, dia sedang menggenapi nubuat itu. Dia sedang berkata kepada seluruh bangsa Israel, "Aku adalah raja yang telah dijanjikan. Tapi aku datang bukan untuk berperang, aku datang membawa damai." Dalam budaya Timur Tengah zaman itu, kuda adalah simbol kekuatan, simbol peperangan dan kekuasaan. Raja yang datang menunggang kuda berarti ia datang dengan maksud menggulingkan musuhnya. Tapi bagaimana dengan keledai? Keledai melambangkan kedamaian, melambangkan kerendahan hati dan pelayanan. Seorang raja yang datang dengan keledai adalah raja yang membawa damai dan bukan perang. Dan inilah Yesus. Ia tidak datang untuk menggulingkan kekuasaan Romawi dengan perang. Ia datang untuk menggulingkan dosa dengan kasih. Ia tidak datang sebagai jenderal perang. Ia datang sebagai hamba yang menderita. Banyak orang saat itu, bahkan murid-muridnya, mengira Yesus akan menjadi pemimpin politik, seorang pemimpin revolusioner yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Tapi Yesus punya rencana yang jauh lebih besar dari itu. Ia datang bukan hanya untuk membebaskan satu bangsa, tetapi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Menunggang keledai adalah bagian dari deklarasi ini, bahwa jalan keselamatan bukan lewat kekerasan, tapi lewat kasih, pengorbanan, dan salib. Keledai juga punya simbol lain yang sangat kuat. Ia adalah hewan rakyat biasa yang digunakan untuk mengangkut barang, menarik bajak, atau menjadi tunggangan petani dan pedagang. Tidak ada yang mewah dari keledai, dan Yesus pun memilih itu. Pesannya tentu sangat jelas. Dia datang untuk semua orang, untuk yang miskin, untuk yang sederhana, untuk mereka yang terluka dan tersingkir. Yesus tidak menempatkan diri di atas tahta yang tinggi. Ia menempatkan diri di tengah-tengah kita. Sahabat Katolik terkini,
Momen Yesus masuk ke Yerusalem menandai awal pekan suci, sebuah perjalanan menuju salib, dan itulah yang kita kenang setiap Minggu Palma. Pada tahun 2025 ini, Minggu Palma jatuh pada tanggal 13 April. Ini bukan sekedar perayaan liturgi, ini adalah ajakan untuk merenung. Apa makna salib dalam hidup kita? Apakah kita juga siap menempuh jalan seperti Yesus? Jalan yang penuh kasih dan pengorbanan. Tahukah sahabat Katolik terkini bahwa perayaan Minggu Palma sudah dimulai sejak abad ketiga? Awalnya, umat di Yerusalem punya kebiasaan berjalan beramai-ramai dari satu tempat suci ke tempat lainnya. Di puncaknya, mereka membaca kisah Injil di tempat Yesus naik ke surga, lalu kembali ke kota sambil melambai dan berseru, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Kemudian, pada abad ke-6 dan ke-7 ditambahkan tradisi pemberkatan daun palma. Lalu pada abad ke-8, prosesi pagi mulai dilakukan dan menjadi bagian dari tradisi gereja barat. Dan hari ini di seluruh dunia, umat Katolik merayakan Minggu Palma dengan prosesi, nyanyian, dan pembacaan Injil. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa daun palma? Dalam budaya Timur Tengah kuno, daun palma melambangkan kemenangan dan kejayaan. Di zaman Romawi, para pemenang perang disambut dengan daun palma. Saat orang-orang menyambut Yesus dengan ranting palma, mereka sedang mengatakan bahwa Dia adalah raja mereka. Tapi kemudian ironi besar terjadi. Dalam hitungan hari, banyak dari mereka menuntut Yesus untuk disalibkan. Itulah realitas hati manusia. Mudah bersorak saat senang, tapi cepat meninggalkan saat kecewa. Minggu Palma mengajak kita bertanya, apakah kita hanya mencintai Yesus saat segalanya baik-baik saja? Satu tradisi menarik adalah apa yang terjadi setelah Minggu Palma. Daun palma yang diberkati tidak dibuang begitu saja. Daun palma itu dikumpulkan, lalu kemudian disimpan, dan setahun kemudian dibakar menjadi abu. Dan abu itu digunakan dalam Rabu Abu sebagai tanda pertobatan dan awal masa Prapaskah. Siklus ini mengingatkan kita dari sukacita Minggu Palma, kita masuk ke dalam penderitaan salib dan akhirnya menuju kemuliaan Paskah. Perayaan Minggu Palma biasanya diawali dengan prosesi. Di beberapa gereja, umat berjalan keliling lingkungan sambil membawa daun palma. Anak-anak memerankan penduduk Yerusalem, melambai dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Semua mengajak kita berseru bersama seperti orang-orang di Yerusalem yang berseru, "Hosana putra Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Sahabat Katolik terkini, mari kita tutup dengan sebuah renungan. Keledai dalam kisah ini bukan sekedar hewan tunggangan. Ia adalah simbol kita semua. Keledai itu tidak hebat, tidak terkenal, tapi ia membawa Yesus masuk ke Yerusalem. Ia sangat taat, sangat sederhana, dan bersedia memberikan dirinya untuk ditunggangi Yesus. Nah, pertanyaannya untuk kita, maukah kita juga menjadi seperti keledai itu? Mungkin kita merasa tidak sempurna, mungkin kita merasa kecil, tapi justru lewat kerendahan dan ketaatan itulah Yesus bisa masuk dan berkarya melalui kita. Sahabat Katolik terkini, Minggu Palma bukan hanya tentang daun palma dan prosesi. Ini tentang siapa Yesus bagi kita. Ini tentang panggilan untuk rendah hati, melayani, dan setia dalam penderitaan. Dan saat kita melangkah menuju pekan suci, mari kita berjalan bersamanya, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai muridnya. Sahabat-sahabat Katolik terkini, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Tuhan memberkati dan selamat menyambut pekan suci. Pace e bene.